Bismillahirrahmanirrahim walibni waruhil kudus al ilahul wahid demi nama Bapa Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Jadilah cerdas dalam berkeyakinan, karena dengan kecerdasan dan kerinduan untuk mengenal keyakinan masing-masing dan mencari bukti-bukti tentang keyakinan kita, agama kita, membuat kita semakin bertumbuh di dalam keyakinan masing-masing. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membantah dan juga memberikan pemaparan-pemaparan yang ilmiah yang disajikan oleh para apologetik Kristen pada hari ini, yang kiranya dapat mengedukasi para polemikus, para muslim dan juga para mualaf yang setiap hari kerjaannya mengganggu gugat Alkitab dan menuduh palsu dan lain sebagainya. Mereka ini seperti kehilangan arah karena mereka selalu membahas tentang Alkitab, membahas tentang kekristenan. Jarang sekali mereka membahas tentang kitab mereka, keyakinan mereka, dan mereka lebih sibuk membahas Alkitab. Nah, kalau hal ini ditunjukkan, apakah masih seperti itu? Ya, kemungkinan karena mereka tidak berani mungkin membahas lebih tajam tentang keyakinan mereka. Oke teman-teman, mari kita lihat, jangan skip. Semoga kita semakin dicerdaskan dalam beragama. Ini dia videonya. Tadi yang aku sebagai Allah, kamu sudah saya jelaskan, kamu mau ngeyel terserah. Pokoknya kamu cari 1000 orang Kristen, 90% akan bicara seperti saya ngomong, kecuali kamu ketemu saksi Yehova. Boleh nambahin dikit Bang Paul. Jadi kalau kamu tampilnya beda, ya itu suka-suka kamu. Berarti kan kamu yang mau beda sendiri, ya karepmu. Saya udah doktor teologi saja, saya bahasa Yunani itu lebih dengar dari kamu. Kamu maunya pikirnya seperti itu, ya saya nggak bisa ngomong lagi. Tak kasih tahu, I am the way. Oh Pak, I am the way itu kan MW Pak, bukan I am the way, bukan MW. Terus kamu ngotot, saya ini ngerti bahasa Inggris, misalnya kan saya ini dosen bahasa Inggris. Kamu mau ngotot, kita serah kamu. Ini tulisannya I am the way, bukan MW. Nah, misalnya seperti itu kan, kamu mau ya terserah, saya ini belajar bahasa Yunani 14 SKS, kamu ini nggak ngerti apa-apa. Tapi kamu mau ngajarin saya, kamu ngotot artinya itu, ya karepmu. Kalau kamu mau tanya begitu, ya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kamu tanya sama 1000 orang Kristen, saya nggak janjian dengan Salomo, kita jelasin dengan cara yang sama. Kita nggak janjian, tapi kamu tanya 1000 orang Kristen, ya 90% pasti jawabnya seperti saya, kecuali kamu ketemu saksi Yehova. Gitu ya. Boleh nambah sedikit Bang Paul? Ya, nambah sedikit boleh? Nah, ya, Bang Aljabar, kan sudah sering kita diskusikan bahwa kalau firman itu tidak diciptakan. Kenapa? Kalau firman itu diciptakan, maka Allah itu pernah bisu. Ya, tidak pernah punya firman, kan seperti itu. Di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya bahwa ketika firman itu ada, dia selalu bersama-sama dengan Allah, gak bisa dipisahkan. Jadi tidak diciptakan. Begitu Bapa itu ada dengan sendirinya di dunia ini, sang sumber itu, dia sudah punya firman. Karena firman itulah untuk dia berkarya, untuk dia menciptakan. Jadi tidak bisa dipisahkan antara firman dan sang sumber Bapa itu sendiri, termasuk juga dengan Roh Kudus. Tiga kesatuan yang esa. Seperti itu Bang. Jadi firman itu bukan ciptaan. Sebab kalau firman itu dikatakan ciptaan, maka Allah itu pernah tidak punya firman, tidak bisa berkarya, atau Allah yang bisu, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Oke, aku izin bertanya ke host Bang Nabi, boleh ya? Siapa nih? Hanzo, silakan 1 menit. Kasih waktu. Ya, di Matius, Markus, Lukas mencatat ya, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, aku baca di Matius, Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Matius menulis seperti itu. Lalu Markus pun menulis yang sama, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Nah, pertanyaanku, bagaimana memahami ayat ini Bang Paul? Baik boleh dari sisi oneness ataupun GO ataupun Tritunggal, pasti berbeda kan? Ya. Nah, aku ingin coba tanggapan Bro Paul. Jangan menggiring. Kalau kamu menggiring langsung one two three, ya oneness Tritunggal Allah, kamu akan bingung. Tapi kamu lihatlah Yesus sebagai manusia. Karena Yesus bisa disalib karena dia manusia. Kalau dia nggak manusia, nggak bisa disalib. Harus manusia. Makanya saya berkata, 33,5 tahun Yesus harus benar-benar manusia biasa yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sehingga ketika dia dicobai, dia tahu rasanya seperti apa. Dia bukan cuma Allah yang perintah-perintah, jangan ini, jangan itu. Terus kalau saya jadi umat Allah ya, Allah, kampret juga lo nyuruh-nyuruh gua begini. Kamu pernah nggak jadi manusia? Kamu ngerasain nggak saya jadi manusia susahnya kayak apa? Perintah ini, perintah itu, perintah nggak boleh punya bini 9. Gua pengen tahu nggak, bininya 23. Misalnya begitu kan. Masa cuma Muhammad aja yang boleh? Dasar Allah geblek, saya bilang begitu. Tapi karena Tuhannya orang Kristen, Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia tahu ketika Allah memerintahkan, Yehova Elohim memerintahkan sesuatu,
Kita nggak bisa bilang, oh seenaknya sendiri perintah-perintah Allah, kurang ajar. Kenapa? Karena Yehova Elohim, dia menjadi manusia, dia merasakan apa yang kita rasakan. Sehingga para rasul berkata, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Dengan hikmat Roh Kudus, dia berkata pencobaan biasa. Kenapa? Tidak akan melebihi kekuatanmu. Kenapa? Yesus pun dicobai dengan hal yang sama. Ya kan? Walaupun seperti mati rasanya. Itu kan perasaan manusiawi banget. Itulah kelemahan-kelemahan kita. Makanya dia berkata, berjaga-jagalah, roh penurut daging lemah, berdoalah, berjaga-jagalah, jangan lengah, jangan terlelap. Kalau saya masih simpel sekali, karena saya nggak mau maksa Yesus adalah Allah sih ya. Nggak mau maksa, oke Yesus harus manusia. Kalau nggak ada karya penyalipan. Kalau Yesus itu adalah, kamu maksa bahwa 33,5 tahun Yesus harus Allah, maka kamu sedang mendustai kemanusiaan Yesus. Berarti cuma pura-pura tok, sandiwara tok. Itu ya. Jangan terjebak dengan framing bahwa Yesus adalah Allah. Nggak ada. Kamu disuruh mengakui Yesus sebagai Allah. Kamu disuruh mengakui Yesus adalah kuriosmu. Dan kamu disuruh mengakui penebusannya dia. Percayalah akan aku ya kan. Karena untuk itulah aku datang untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20:28. Kita disuruh percaya itu. Ya. Bukan disuruh percaya 1, 2, 3. Ketika kamu ngotot dengan 1, 2, 3, kamu selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya kamu akan di framing dengan 1, 2, 3 itu. Tapi kalau kamu berpikir bahwa Yesus datang dengan segala kelemahan manusia, kamu akan tahu dalam pencobaan, kamu akan berpikir kalau Yesus yang menghadapi, kalau Yesus ada di situ sebagai manusia, apa yang akan dia lakukan? Maka kita bisa meneladani. Tapi kalau Yesus pura-pura jadi manusia, ya dia Allah, ya terang aja, yang Superman kok. Loh, tapi kalau Yesus bicara, oh itu juga bisa, kan bilang kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar dari yang aku lakukan. Dia sudah memberi teladan bagaimana caranya. Dia sebagai manusia biasa. Banyak orang ngotot-ngototan bahwa Yesus guru Allah. Disitulah kamu salah. Disitulah kamu terjebak. Ya, framing-framing itu. Makanya di dalam bukunya si David Bosch, ini dipakai di sekolah teologi ya. Sejak abad keempat, maka kemanusiaan Yesus diabaikan, tapi kealahannya lah yang ditekankan. Sejak kapan? Sejak abad keempat. Maka dari itu, abad pertama, kedua, dan abad ketiga, kealahan Yesus itu tidak pernah diperdebatkan dengan orang Yahudi. Ya, termasuk perdebatannya Justin Martin dengan Trifo. Dia tidak pernah memaksakan Yesus adalah sang Theos sendiri. Mesias memang ilahi, bersifat ilahi, namanya mesianik kan, memang ilahi, tetapi tidak menekankan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Nggak pernah ditekankan begitu. Gegeran Yesus ditekankan sebagai Allah sendiri itu baru ada di abad keempat. Nah, itu pun abad pertama dimenangkan oleh 50 tahun pertama dimenangkan oleh si Unitarian. Makanya si Konstantin yang pertama, ya, yang pertama kali mendeklar lambang salib buat gereja, ya, yang menjadikan Kristen jadi agama negara, yang baptis adalah Unitarian, ya kan, di akhir hidupnya kan. Kemudian Konstantin yang kedua baru dilobi sama orang Trinitarian, sama orang Trinitas. Kan kamu terjebak di dalam 1, 2, 3 itu, harusnya jangan. Kembalikan ke Alkitab, ke teksnya saja, bahwa Yesus harus manusia. Apakah Yesus adalah, saya yakin dan percaya Yesus adalah Elohim sendiri, karena dia berkata Wahyu 21 ayat 6 ke 7, walaupun kan harus melalui tafsir kan. Tetapi secara direct Yesus tidak pernah berkata aku adalah Allah. Secara direct kamu harus menafsirkan dulu, sehingga kalau ada orang yang nggak nyampe ke sana tafsirannya, kamu nggak bisa menyalahkan. Tetapi secara direct teksnya berkata, aku adalah Tuanmu, aku adalah gurumu. Kamu harus mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan pada kenyataannya tidak ada satupun di Alkitab Yesus menolak untuk disembah. Jadi kita menyembah pada Yesus, kita menyembah kepada Yesus, dan Yesus tidak pernah proskuneo kepada Bapa loh. Bahkan di Getsemani itu terjemahnya salah loh, sujud menyembah, salah, nggak ada ayatnya proskuneo atau prospito, nggak ada. Di ayat itu nggak ada Yesus jatuh. Yesus terjatuh dan berdoa. Yesus terjatuh dan berdoa. Ayat asli itu bunyinya pipto, bukan prospito atau bukan proskuneo. Itu ya, ayat aslinya, balikan ke ayat aslinya. Oke, bentar bro, terakhir ya. Lalu ada pemikiran tentang konsep twinatur dari Yesus. Itu gimana Bang Paul? Alkitabiah apa tidak itu? Kita semua ya, makanya Samuel dipanggil Elohim ya, di dalam waktu Saul di Endor, si perempuan tenung ini, aku melihat Elohim keluar dari tanah. Ya kan? Terus Firaun, waktu Musa datang kepada Firaun, maka Yehova berkata, aku mengutus kamu sebagai Elohim bagi Firaun. Kita ini Elohim loh, karena kita punya Roh Kudus di dalam kita. Kita ini Elohim. Kamu adalah Allah, anak-anak Allah. Kamu adalah Elohim, Bene Elohim di Mazmur ya. Kamu adalah Elohim, Bene Elohim. Dia lagi bicara, Yehova bicara kepada Daud, kamu adalah Elohim, Bene Elohim. Daud pun disebut Elohim. Makanya ketika Yesus berkata, aku Bene Elohim, aku anak Allah, orang Yahudi kan kejang-kejang kan, marah-marah kan. Karena di konteksnya abad itu, pengajaran anak Allah itu, waduh, kamu berarti nggak ada tuh kata anak Allah Bapa dan anak Allah itu nggak ada konteks itu, nggak ada disebut kamu ya di dalam literatur apapun di zamannya Yesus ya tentang Bapa dan anak, nggak ada. Makanya dibilang antikris yang menyangkal Bapa dan anak. Kan Yesus bilang kamu berdoa kepada Bapa di dalam namaku kan. Tetapi kan di zaman itu nggak lazim. Yesus anak Allah, wah bisa dirajam pakai batu, berarti kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Karena konsep Bapa dengan Allah itu buat mereka itu nggak ada tuh begitu. Salah, padahal Alkitab dengan jelas mengatakan anak manusia di dalam Daniel 10 ya, Daniel 7 ya kan, dan dengan jelas dikatakan ya bahwa Mesias akan datang ya.
Jelas dikatakan. Tetapi masalahnya orang-orang Yahudi saat itu punya teologinya berbeda. Jadi jangan samakan dengan Anda pemahaman teologi hari ini orang Yahudi beda juga ya. Kita tahunya dari mana? Dari dialognya Justin Martyr dengan Trifo. Dari situlah kita mengerti. Jadi tidak pernah dipermasalahkan antara kealahan Yesus, karena tidak pernah ada orang Kristen zaman itu ngotot bahwa Yesus harus Allah. Nggak urusan. Yang penting Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kita semua adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 14, sudah Yohanes 1 ayat 12. Anak-anak yang bukan karena sperma, bukan karena kemauan laki-laki, tetapi karena kita percaya anak tunggal Bapa. Makanya kita disebut anak Allah. Roma 8. Kita dilayakan memanggil Aba Bapa karena kita percaya kepada Yesus. Itu kan? Tapi zaman itu nggak dipahami oleh orang Yahudi. Makanya kita harus tahu sebelum kita berdebat konteks teks budaya, tradisi, kultur, itu yang namanya hermeneutik. Ya kita tahu kritik histori, kita harus tahu semua. Nah, banyakkan orang tanpa pengetahuan cuma pakai teks diperkosa ayatnya tanpa dia ngerti kenapa ada seperti itu. Waktu itu pemikirannya apa? Banyak orang nggak ngerti tuh, gitu ya. Jadi kalau bilang donatur, udahlah abaikan apa yang istilah-istilah yang kamu bikin sendiri itu ya, bikin tambah bingung orang. Kalau orang itu mau percaya Yesus adalah Allah, bagus. Kalau dia tidak mau percaya, nggak ada salahnya juga. Yang penting jangan dia menyangkal bahwa Yesus adalah satu-satunya penguasa dalam hidup kita. Yesus adalah juru selamat kita. Yesus, karena kan dikatakan Yesus dengan jelas anak Allah Mesias. Kalau kamu sangkal bahwa Yesus telah mati dan bangkit kayu salib, ya, waduh, hati-hati kamu. Oh, Yesus itu harus benar-benar mati, bukan pura-pura mati ya. Nah, dan harus benar-benar bangkit. Itulah penebusan. Oke, Ya, amin, harus amin. manusia yang disalib, harus benar-benar manusia, bukan pura-pura manusia. Selanjutnya kamu mau ngomong donatur, mau apa, saya nggak urusan. Yang penting kamu ngerti nggak bahwa Yesus itu datang sebagai manusia, mati dan bangkit untuk menebus kita. Yang penting itu. Selebihnya itu cuman bolak-balik kosakata saja, debat kusir. Ya, oke. Makasih ya Bro Paul, selamat melayani. Shalom. Ya, Tuhan berkati. Lanjut. Nanti, saudara, kalau misalnya Salomon nggak selalu sama dengan saya, karena Salomon kalau nggak salah Katolik ya. Ya, Salomon Katolik ya kalau nggak salah ya. Kita Bang Paul ya. tidak selalu sama dengan saya, saudara. Tetapi ketika ngomong kita nggak usah terus ngotot-ngototan beda, nggak apa-apa. Mulai tadi bilang oh ya udah cocok, nggak apa-apa. Ya kan? Kenapa? Kalau tambahin mungkin beda, nanti jadi bingung orang yang dijelasin. Ya udah dengan pengertian apa udah jelas itu ya udah itu aja, nggak apa-apa. Sesuai dengan pengertian nggak akan salah. Percaya saya nggak akan salah. Sekalipun buat saya salah, ya selama itu dia masih dalam koridor mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apapun pemahaman kita nanti akan dibenarkan sama Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengajarkan kita. Ya. Serius saudara ya. Sama Bang Suma nangis, wah Suma mana ada ilmunya saudara ya, cuman ngotot teriak-teriak aja kemudian kejang-kejang dulu terakhir ya. Aduh, belum lagi debat, baru saja manggil nama saya sudah langsung saya sikat, kena mental dia ya. Langsung kena mental. baru nyebut nama saya saja udah kena mental dia. Nama saya ini memang keramat sekali kok. Aduh, saya masuk Komal sini lantaran polisi masuk Islam. Mana ada saya masuk Islam amit-amit cabang bayi murid itu ya, amit-amit. Ya. Yang ada, apakah benar Muhammad ada di Alkitab? Ada, ya, adalah nabi palsu, Mesias palsu, bilik di padang gurun, ya, Ka'bah yang di Mekah, janganlah kamu pergi ke sana, Matius 24, janganlah kamu pergi ke sana, bilik di padang gurun, janganlah kamu pergi ke sana. Orang yang menyangkal Bapa dan Anak, itulah antikristus, ya, Islam berkata, Pak, sesungguhnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, itulah antikristus, itu Islam, ya, dan sama ya, orang Yahudi di zaman Yesus, nggak mau mengakui Bapa dan Anak, nggak ada Bapa dan Anak, kata mereka kan, nah itulah antikristus, ya. Itulah antikristus, orang-orang Yahudi di zaman itu yang ada pengajaran teologi di zaman itu yang menolak Bapa dan Anak ya. Itulah antikristus. Ya. Makanya kamu tidak akan melihat literatur apapun, tetapi kalau kamu melihat tulisan-tulisan Kabat itu dari Hasidic Movement. Mereka berkata bahwa Yehova adalah bapaknya loh. Ya, dalam Hasidic Movement. Baru abad ke berapa tuh? Hasidic Movement itu abad ke 17 ya, 17 atau 18 itu ya. Baru ada literatur bahwa Yehova Bapak kita. Saya kaget tuh. Loh, wah, sekarang sudah menyebutnya Bapak loh. Ya kan? Di mana di dalam perjanjian lama yang disebut Yehova itu bukan Elohim, bukan Yahweh, bukan Yehova ya. Yang disebut Bapa itu adalah El. Mazmur 89 ayat 26 27. Abi atah Eli, Bapakku engkau. El. Makanya Yesus waktu mati di salib dia berkatanya Eli Eli lama sabahtani. Bukan Elohim Elohim lama sabahtani. Ya. Oke, lanjut. Siapa mau lanjut lagi? Halo Pak Paul. Siapa nih, langsung sebut namanya supaya saya bisa langsung tahu. Saya Wati. Wati, Saya silakan tanya, Wati, 1 menit. Silakan. apakah Allah Bapa dengan Tuhan Yesus itu berbeda? Allah Bapa dengan Tuhan Yesus. Bapa itu bukan Yesus. Bapa ya Bapa, Yesus ya Yesus. Yesus kan disebut aku anak Allah, Bapakku. Iya. Ya kan? Jadi Maksudnya ya, seperti ini. Yesus, jelas. Apakah itu dua sosok yang berbeda? Kalau ngomong dua sosok yang berbeda salah, karena Bapakku di dalam aku. Jadi bagaimana ada sosoknya? Bapa di dalam aku dan Bapa satu. Jadi bukan dua sosok. Tubuh tanpa roh mati. Bagaimana tubuh daging dengan roh bisa dibedakan? Tubuh tanpa roh mati.
Bapa adalah roh di dalam Yesus sendiri. Makanya Yesus berkata, kamu melihat aku, Mereka di dalam satu aku kan? ada roh Bapa. Ya kan? Ya, ya, ya. Ya, saya paham. Terima kasih ya. Jadi harus pastikan itu ya. Terminologi itu jangan sampai keliru. Bapa di dalam aku. Iya, iya. Kamu melihat Bapa, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa di dalam aku. Aku dan Bapa satu. Ya kan? Itu artinya Bapa ada di dalamku, nggak bisa dipisah, aku mati. Ya kan, Matius Oke. 27 ayat 50. Dengan berseru nyaring ia menyerahkan pneuma, maka matilah Yesus. Yakobus 2 ayat 26. Tubuh tanpa roh mati. Ya, haleluya, luar biasa. Sebentar, ini sampai di YouTube udah banyak, saya mesti umumkan dulu ya. Lanjut dulu, siapa nih mau ini? Sanggam, boleh sanggam nih, sanggam ini luar biasa ya. Sanggam silakan. Ya, ARD Lau silakan. Ini Bang Ya, Paul. silakan. Ya, ada lain. Saya mau bertanya kepada Anda kan di situ mengklaim saya Nabi 26 ya. Ya. Nah, menurut pertanyaan saya simpel saja. Kalau yang saya tahu Nabi itu diakui, bukan mengakui. Nah ini tapi kan kebanyakan umat Muslim itu ketrigger nih dengan nickname itu. Bang Paul sebut saya Nabi 25. Aku ingin penjelasan itu Bang Paul apakah 26. gimana? 26. Lanjut kembali itu jam Urutannya harus 26, nggak boleh 25. Saya 26. Nggak boleh 27, Oh, iya. nggak boleh 28, harus 26. Serius. Antitesis Siap. dari 25. Maksudnya saya penasaran aja Pak Paul ini Nabi yang membawa syariat atau memang ada penunjukan di Alkitab gitu? Saya Atau Nabi pansel sama ke-26 yang meluruskan Silakan. kesesatan dan kecabulan Nabi ke-25. Serius. Apapun yang kamu tanyakan kepada saya, tanyakanlah ya hal yang sama kepada Nabi 25. Apa buktinya saya menerima wahyu? Kamu tanya sama Wahyu 25, apa buktinya dia menerima wahyu? Buktinya apa? Tanyakan yang sama. Apa buktinya siapa yang angkat kamu jadi nabi? Kamu tanya sama Nabi 25, siapa yang angkat kamu jadi nabi? Jawabannya sama persis. Ya. Itu ya. Tapi yang jelas saya lebih pandai, Apa, Bang? saya lebih baik daripada Nabi ke-25. Saya tidak pernah ngawini bocil, saya tidak pernah nubruk mantu saya sendiri, saya tidak pernah ngerampok, begal, bunuh orang, apalagi saya tidak pernah meniru di budak saya tidak pernah teriak-teriak bunuh sama orang. Nabi ke-25 ngasih makan umatnya dengan membunuh merampok, saya ngasih makan umat saya dengan mengumpulkan donasi dari kita semua tanpa ada pembunuhan sedikit pun. Jadi saya lebih baik. Nabi ke-25 Saya pertanyaan kedua Bang Paul. Begitu ya. Ya, saya pertanyaan yang kedua. Itu kan Anda tidak pernah membunuh. Kalau saya tahu, kebetulan istri saya Kristen. Saya menikah dengan beda agama. Di keluarga kami, Kristen itu mengajarkan bagaimana kasih sayang. Kok cara Anda mensiarkan agama kami, agama keluarga kami di sini, dengan banyak ujaran kebencian, bisa nggak sih menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang patsun? Saya kan orang empati gitu loh sama Anda. Saya tidak butuh empati darimu. Saya hanya memberitakan kebenaran bahwa faktanya Nabi ke-25 itu cabul, benar-benar cabul. Bininya 23 gimana nggak cabul coba? Dan sesat. Yesus berkata, ya, kamu sesat, kamu tidak tahu. Waduh, kena ini. Kayaknya jaringan kayaknya. Saya nggak tahu. Atau lewat. Itu apa kata? Sudah jelas ayatnya. Kamu sesat. Tadi hang Pak Paul diulangin Pak. Diulangin Pak, tadi hang Pak. Sekitar 10 detik Pak. Diulangin Pak tadi hang Ya, Pak. udah saya ulangi lagi. Nggak mungkin tempatmu saja kali. Tadi hang. Oh, tadi hang ya, semua bilang hang ya. Ya, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Di surga tidak ada kawin mengawinkan. Sedangkan Muhammad berkata di surga kawin mengawinkan, ada seks dengan bidadari. Nah, disitulah sesat. Makanya saya nggak perlu memperhalus. Kamu sesat ya, memang sesat bagaimana? Memang sesat bagaimana? Mana sih ayatnya? Oh, keluar ya? Oh, terpental. Oh, hang ya? Oh, saya hang kebanyakan pental ya? Enggak, ya, sorry mental. Ada yang report tuh Bang Paul. Ya, gitu ya. Enggak. Gini, Bang Paul. Bang Paul kan udah isi listening dengan bahasa-bahasa itu. Tapi kan saya juga berhak menanyakan bahwa kami itu tersinggung dengan selalu yang Anda sampaikan hal-hal seperti itu. Itu Nabi umat Muslim. Nah, yang saya mau tanyakan berikutnya, kenapa sih Bang Paul itu selalu memakai dengan bahasa-bahasa itu? Tadi kan jawab, saya nggak butuh simpatimu kan begitu. Jadinya Anda kan mewakili dari sekian miliar orang agama Anda gitu untuk membenci umat Muslim. Apa gitu bangga? Kan bisa disiar dengan cara-cara yang diajarkan dengan ajaran kasih, Bung. Bukan cara seperti itu. Yesus mengajarkan ngomong sama orang Farisi, kamu sesat. Ngomong. Masa saya harus bilang, oh Muhammad nggak sesat? Nggak bisa dong. Yesus saja berkata bahwa orang yang mengatakan di surga kawin mengawinkan itu sesat kok. Masa saya nggak mesti mengurangi perkataan Yesus? Benar nggak? Masa saya berkurangin? Saya dosa dong mengurang-urangi firman Tuhan. Ketika Muhammad berkata Yesus tidak mati di salib, saya tersinggung loh. Kenapa saya nggak boleh tersinggung? Kenapa hanya boleh kamu yang tersinggung? Kamu bilang saya benci Islam. Kamu tanya nih sama orang-orang di sini nih. Setiap malam, setiap hari kita kasih 1000 orang Islam kasih makan tuh kita tuh. Kalau saya benci nggak kasih makan, saya bunuh semua.
Karena saya mengasihi orang Islam, saya kasih makan semua. Setiap hari kita kumpulin dana. Kumpulin donasi cepat. Kita kasih makan orang-orang Indonesia yang agamanya Islam ini, supaya mereka jangan mudah dihasut oleh Habib Rizik dan orang-orang Islam radikal yang lainnya kena lapar. Kasih makan mereka. Tanpa saya kasih embel-embel ayat Alkitab, tanpa judulnya Pancasila, tanpa saya embel-embel di Kristen, nggak perlu. Kemudian kita mau kasih makan. Tidak pernah satupun yang kita kasih makan itu terus kita suruh jadi Kristen atau kita kasih ayat-ayat Alkitab di dalamnya, nggak ada. Malah cuma kita tulisin Pancasila. Nggak pakai banyak cincong, orang pakai jilbab. Kamu lihat aja nanti ya di websitenya Damaris Pancasila, di Instagramnya. Nggak pernah kita kasih email, lihat aja semua yang pakai jilbab, yang pakai apa. Kalau saya benci langsung saya kumpulin, mendingan duitnya buat saya tuh 20 miliar kita udah kumpulin tuh. Tiap bulan kita kasih makan mereka antara sekitar 300 sampai 500 juta loh kita kasih. Di mana makan. Bang Paul itu? Di tempatmu tinggal kamu kasih orang makan umat muslim di sana? Di Indonesia. Loh, kan Indonesia. yayasan kita bikin ada di Indonesia. Kan saya kan terkenalnya gara-gara YouTube yang saya terkenal kan, gara-gara saya jadi DPO kan. Makanya mumpung saya terkenal, saya gunakan keterkenalan saya untuk mengumpulkan donasi buat kasih makan untuk berbuat kebaikan bagi orang Islam. Bukan saya suruh, saya tidak pernah suruh orang-orang di sini untuk bakar Istiqlal loh. Seperti Yusuf Kala, bakar gereja, bakar gereja. Saya tidak pernah suruh kalian bakar, tidak pernah suruh orang-orang di sini bakar gereja, bakar masjid atau ngebom Istiqlal loh. Oh, terima kasih, ganteng banget dari Dumbo. Ya, saya nggak pernah suruh orang-orang semua yang di dalam kelas-kelas pemuridan saya untuk membunuh orang Islam loh. Beda dengan si Habib Rizik, itu bunuh pendeta. Saya nggak pernah loh. Nggak pernah sekali pun saya pernah kasih makan itu orang-orang Islam. Itu ya. Kalau kamu merasa saya berbuat kebencian, mungkin hati kamu yang terlalu sensitif. Mungkin kami tidak menyampaikan, tidak mendapatkan pesan, karena kamu pikirannya hanya kamu yang boleh menyakiti saya. Ya, sehingga ketika saya ngomong kebenaran kamu sakit hati. Ketika saya bilang Muhammad cabul nggak boleh, tapi kamu bilang Yesus katanya nggak mati disalib. Saya tersinggung sekali. Kamu tahu nggak saya tersinggung ketika orang-orang Islam itu nutupin gereja? Saya sakit sekali, saya marah sekali. Tapi pernah nggak? Yuk kita lawan, kita bunuh mereka semua. Pernah nggak saya bilang begitu? Nggak pernah. Saya bilang kasih makan mereka semua supaya waras. Tapi intonasi bahasamu ketika kamu menyampaikan bahwa kamu tidak menyentuh, amalmu baik ketika kamu juga menyantuni beberapa umat muslim yang ada di Indonesia. Tetapi bukan beberapa, 1000 lebih setiap hari. Ya bukan beberapa, kalau beberapa itu buat 3 orang, 1000 lebih. Izin aku jawab Pak Paul. Tapi sebentar Pak. Sebentar Pak. Dulu yang jawab. Saya cuma mau saya klarifikasi boleh. Saya belum selesai. Saya cuma mau menyampaikan pasal 1 ayat 3 negara Indonesia itu negara hukum. Saya sebagai seorang advokat melihat secara kamu menyerang martabat, cara kamu membuat sakit hati seluruh umat muslim. Kapan kau pulang Indonesia? Kita uji materi di pengadilan. Mau nggak aku laporin kamu ke Mabes Kenapa Polri? saya harus pulang ke Indonesia? Saya warga negara Belanda kok. Gimana sih kamu? Saya itu warga negara Belanda, ngapain saya pulang ke Indonesia? Lah, begini, saudaraku, kamu bisa Rumah berbahasa saya di Belanda, warga negara saya warga negara Belanda. Keluarga saya semua dari sini. Lalu kenapa saya harus ke Indonesia? Nah, tapi Kalau kan saya ke Indonesia, coba kamu tanya sama apologet yang di Indonesia, bisa nggak lakukan yang saya lakukan? Nggak ada yang bisa. Cuman saya yang bisa melakukan seperti yang saya lakukan seperti ini. Kumpulin dana sampai 20 miliar dan kita kasih makan orang Indonesia. Hukum di Indonesia mana ada benernya sih hukum di Indonesia? Kalian mau percaya hukum Indonesia? Orang hukum di Indonesia bisa dibeli kok. Panipiro kok. Kamu kan advokat. Saya dulu maklar kasus. Saya pernah tinggal di Indonesia. Saya maklar kasus. Kamu advokat. Kamu nggak pernah menang sama saya. Karena bisa dibeli. Hukum di Indonesia pernah bisa dibeli. Ya, untuk selanjutnya kalau kamu ngomong sama saya, kamu harus tambah kamera. Kalau nggak jangan. Ya, karena Begini. Unicam aja, jangan ada masalah. Unicam aja. Dong, nyalain kamera dong. Siap. Oke, izin Bang RT, aku tambahin jawab bisa. Lanjut, gas. Oke. Begini Bang RT. Jadi diksi-diksi kebencian, diksi-diksi yang kamu anggap kebencian di komunitas kita atau di diri Pak Paul berbeda dengan diksi kebencian yang selama ini kamu lihat. Kenapa? Ketika orang tua mengatakan anjing kau, pulang malam kau, itu kasih. Nah, diksi-diksi itu ada di Alkitab. Ketika Paulus mengatakan hai keturunan ular beludak, karena itu adalah dalam ruang lingkup kasih. Buktinya apa? Pak Paulus kasih makan orang apa? Nggak pernah dihasut. Orang-orang Kristen di Indonesia nggak pernah dihasut. Bakar balik masjidnya nggak pernah. Kasih makan mereka. Kasih makan, tolong mereka. Jadi saya menangkap itu adalah bentuk kasih. Misalnya kalau melulu kau anggap kasih adalah jangan nak ya dipukul kau, jangan sakit, nggak akan sadar orang. Ada orang sadar ketika dijablakin dia, tapi karena dasar kasih, matamu kemana dari tadi kamu jatuh, sadar dia bisa. Jadi berbeda diksi-diksi yang dibuat Pak Paul itu karena ada dasar firmannya, karena dia mengasihi. Berbeda kau lihat dari yang luar, makanya saya kasih contoh orang tua. Oh tak udang kau, bukan benci dia sama anaknya, bukan, dia mengasihi anaknya. Itu yang dilakukan Pak Paul, brother. Makanya tak pernah diksi dia mengajarkan kami bunuh balik, nggak pernah. Kasih makan muslim tanpa mengkristenkan mereka. Kasih makan, jangan bawa simbol-simbol Kristen. Tuh kasih yang murni. Itu kalau saya melihat nggak kedengaran Pak Paul. Pak Paul nggak kedengaran Pak. Nggak apa-apa, lagi ngomong di YouTube dia, ngomong di YouTube. Oh di YouTube. Nah itu brother. Jadi yang kau lihat itu kasar dan seterusnya, kamu akan melihat itu kebencian. Coba lihat. Apa yang dikatakannya, pernah kali dibohong misalnya dalam iman kekristenan memang disebutkan di surga tidak ada kawin mengawinkan, sesat. Nah itu yang diulangi dia lagi. Apa ada pernah berbohong dia? Semua ada data loh yang disebutkan.
Nah, kembali ke diksi-diksi kebencian, itu adalah bentuk kasih. Nggak melulu jangan pulang malam kau nak, nggak melulu seperti itu. Jangan pulang malam kau matamu. Itu juga kasih, brother. Ya. Nah, begitu. Tergantung Silakan. cara kamu menangkapnya. Kalau hatimu tulus, obat ini menjadi obat. Tapi kalau hatimu nggak baik, kamu ngerasanya diracun sama saya kan. Kalau hatimu tulus, banyak orang-orang Islam yang bertobat, seratusan saya baptis. Ya, yang di Indonesia melalui YouTube saya saja kita sudah baptis banyak orang loh. Melalui YouTube saya saja mendengarkan apa yang saya ajarkan, mereka pikir, oh iya ya, salah juga selama saya ini ya mempergerakan orang Islam begini-begini. Akhirnya mereka bertobat semua. Ya, di sini sendiri Paul, saya lanjutkan banyak imigran saya baptis. Kamu tambah muka dulu dong. Ya, kalau enggak jangan lanjutin. Tambah muka dulu. Ya, keren, Ini kan? Bang, aku ini di mana menunya? Kok nggak kelihatan ya? Mana mukanya nih? Bentar, oke. Oke. Ini saya Bang. Nah, gitu Halo. dong. Silakan lanjut. Sering biar keren Ini, dong. Bang. Layar besar Bang Paul. Nah, yang lain Layar diam besar. semua nih ya, yang lain diam semua nih. Kita harus, ini orang sudah tampak muka, kamu harus respect sama dia, ya. Karena nggak banyak orang berani tampak muka di roomnya saya. Lanjut Bang Ede, saya akan jawab Bang Juma, ya. Bang Juma Sebentar, saja kita kan kasih batas waktu ya. Kasih batas waktu 30 menit ya. 30 menit supaya jangan kepanjangan ya. 30 menit saya akan jawab Ini, Bang apapun Paul. yang perlu saya klarifikasi. Silakan. Ini Bang Paul. Ya. Kenapa Anda sekarang saya mempermasalahkan di ruang lingkupnya negara saya? Karena Anda memakai diksi dengan bahasa Indonesia. Anda tinggal di Belanda gitu kan? Maksudku gini loh Bang, kalau misalkan Anda memang tinggal di Belanda, memang awalnya munculnya bahwa Anda menjadi viral di Indonesia gitu kan? Ini saya benar-benar pengen memberikan suatu pelajaran hukum sama Anda. Menurut tadi Abang yang nomor 5 bahwa katanya tidak ada ajaran kebencian. Abang tahu nggak bagaimana narasi kebencian dengan kasih sayang? Bukan seperti itu Bang. Aku pun nggak setuju sama umat-umat Muslim yang mencibir. Oh itu Bapak Yesus berangkat ke mall kan begitu. Oh ini saya nggak setuju Bang. Saya juga kalau saya introspeksi, kalau misalkan ada umat Muslim yang menjustifikasi agama Kristen di Indonesia tidak mengajarkan seperti itu, tapi di TikTok ini kok ramai sekali orang saling benci. Itulah yang saya khawatirkan. Tapi kalau umat-umat Muslim yang berdialog dengan Bang Paul dengan mengedepankan Cukup etika, 1 menit. Nanti kasih bicara lagi supaya jangan kepanjangan. Bentar, 1 menit dulu ya. Oke. Nanti boleh bicara lagi Maksud gantian. pertanyaan- Saya juga 1 menit ya, 1 menit juga. Saya titip tempatmu 1 menit ya. Saya ngomong juga 1 menit supaya kita jangan kepanjangan. Jadi begini, kenapa saya dia ngomong dengan sekeras ini? Ini adalah sebuah bentuk satir sarkasme kepada kalian orang-orang mayoritas. Berapa banyak ya kalian menghujat agama kami, kalian nutup gereja kami, dan semua kalian kebal hukum semua. Bahkan si Wawan itu ketok palu pulang tuh, nggak nyampe 3 bulan dia. Betapa terhinanya kami ketika kalian ngacak-ngacak rumah ibadah kami. HKBP Philadelphia sudah ada izinnya resmi semua, nggak boleh berdiri. Di Cilegon tidak boleh ada satupun gereja. Kami sangat marah dan tidak ada yang ngomong. Yang berani cuma saya. Ketika saya ngomong, kenapa kamu nggak terima? Kenapa kamu nggak menggugat teman-temanmu yang Muslim itu supaya jangan kurang ajar? Kenapa kamu ngomelinya saya? Kenapa kamu tidak ngomong bikin live? Hei kalian orang-orang Islam yang biadab, yang suka nutupin gereja, bertobatlah kalian, ngomong. Akan saya tuntut kamu secara hukum. Nah, coba silakan jawab. 1 menit lagi buat kamu. Silakan, air. Oke. Mikrofonnya nyalain, mikrofon. Tadi kan di-mute sama Abang Paul. Gini Bang, kalau misalkan umat Kristen di Indonesia dan saya siap mewakili umat Muslim, nanti biarpun umat Muslim yang melakukan penyerangan martabat kepada umat Kristen, saya siap memproses hukum. Karena saya juga udah jemu. Jangan ke sini. Mungkin teman-teman tahu kan, waktu saya pertemukan beberapa ustadz, beberapa cendekiawan Muslim yang ada di TikTok dengan si siapa tuh Maliki di ruangan saya, Maliki ditunggu gitu kan. Karena memang udah keterlaluan gitu kan. Nah, pertanyaan Abang, bisa nggak orang-orang yang selama ini menjajing, mencerca umat Kristen untuk bisa dipidanakan? Bisa-bisa saja kok. Kenapa? Indonesia itu negara hukum, menganut Eropa Continental Justice System. Kenapa tidak? Kalau misalkan sebagian umat Kristen yang tersinggung, laporin saja. Kalau ada orang di penjara gara-gara melecehkan seperti Bang Paul tadi, Nabi Muhammad adalah tukang cabul, ternyata Anda juga masuk penjara, itu menjadi asas jurisprudensi di negara kami. Orang nggak segampang itu melecehkan agama lain. Silakan. Oke, luar biasa ya. 1 menit buat saya. Jadi saudara, ketika Anda berkata demikian kepada saya, ya Anda sedang berdusta. Pada kenyataannya, ya saya sudah bilang, kalau orang Islam berhenti mempersekusi orang Kristen di Indonesia, ketika kalian berhenti nutupin gereja kami, ketika kalian berhenti menghina Nabi kami, menghina Yesus kami, maka saya akan berhenti, ya untuk membahas Islam. Ya, itu jawabannya. Tapi kan kalian belum berhenti. Mengapa? Karena itu ada di dalam kitab suci kalian. Mengapa ketika Muhammad berkata Yesus tidak disalib, kamu berkata itu kan kami sudah menyadarkan kalian, itu penghinaan buat kami. Yang tertulis di dalam Al-Qur'anmu saja sudah penistaan terhadap kami. Alkitab tidak pernah membahas menyebut-nyebut Muhammad dan Islam. Tapi kenapa Al-Qur'an kalian nyebut-nyebut kita? Ya kan, itu sudah penghinaan. Sumber penghinaan itu sendiri sudah ada di kitab kalian. Silakan. Nah, mikrofonnya dinyalakan ART. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Saudaraku Bang Paul mengatakan Ya, bahwa lanjut. bersumbernya penghinaan itu dalam Al-Quran. Maliki juga pernah ngomong dengan saya, karena kamu seorang advokat, kamu bisa nggak itu gugat
nabinya itu, Nabi Muhammad itu kayak mana kami menggugat kami sendiri. Coba yang masuk akal. Al-Quran itu sudah dijelaskan alif lam mim dalikal kitab. Ini adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang tidak ada raguan sedikit pun. Makanya bagi pengikut umat Islam itulah yang diyakini gitu loh. Cuman saya yakin kalau mereka mentafsirkan Al-Quran dengan cara-cara yang sopan, tidak akan keluar bahasa satir. Tadi Bang Paul bilang bahasa satir gitu kan. Bang Paul itu sudah gritnya udah lewat dari bahasa satir, bahasanya metafora bagi kami umat Muslim. Paham kan bahasa metafora kan? Udah redik itu udah radikal kesananya. Lanjut. Ya, benar ya. Jadi, saudara, apa yang saya katakan selama ini ya kepada kalian ya, bentar ya, saya kasih timer dulu ya, supaya jangan ini. Ya, saya kasih timer lagi ya. Jadi, ya, ketika saya berkata bahwa penghinaan itu sudah dari kitab suci kalian, lalu kalian bilang, loh ini sudah lil alamin, sudah yang pasti paling akurat. Nah, itulah penghinaan buat kami. Kami juga berkata, ini sudah akurat bahwa Muhammad itu cabul. Karena Yesus sudah berkata, kamu kalau bilang di surga ada kawin mengawinkan, itu cabul. Dan kamu ngiming-ngimingi umatku dengan kawin mengawin di surga, itu sudah cabul. Lalu saya salahnya di mana saya ngomong begitu? Sama-sama ada ditulis dalam kitab suci saya. Kamu juga tulisan kitab kamu. Ya kan? Nah, silakan jawab. Oke. Sekarang saya mau membongkar kecerdasannya Bang Paul. Bang Paul paham nggak dengan artinya definisi cabul? Saya yakin definisi cabul itu tidak ada di Alkitab. Tunjukkan kepada saya satu ayat di dalam Alkitab yang mengatakan Nabi Muhammad itu cabul. Bahasanya pasti bukan cabul, tapi dipelintir sama Bang Paul. Jadilah suatu unsur kebencian. Bisa nggak dengan bahasa yang lain? Lebih baik Bang Paul mematahkan suatu ayat dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu, tapi bukan dengan bahasa cabul kan bisa gitu kan? Coba dijawab. Tunjukin apa, saya ayatnya. Bahasanya apa? Coba pilih katanya. Coba pilih apa? Contohnya. Ya, karena Anda sudah berstatement cabul, makanya ada nggak di Alkitab bahasa cabul? Enggak, ini sekarang saya kasih waktu buat Anda. Tolong pilihkan kata yang tepat selain cabul. Oke. Dengan bahasa bahwa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sering melakukan seks bebas. Coba ada nggak di situ? Mana ada saya bilang seks bebas di situ? Cabul sama aja dengan melakukan hal seks bebas. Tukang cabul Salah kan? kamu. Nah, oke, sekarang saya ngomong ya. Nah, sekarang saya ngomong nih gantian. Ya, yang namanya cabul di dalam Alkitab, ya, yang namanya cabul di dalam Alkitab, barang siapa menginginkan seorang wanita, ya, di dalam hatinya, baru ingin saja, wanita itu bukan punya dia, baru ingin, kamu sudah cabul itu, kamu sudah berjinah, malah bukan cuma cabul, jinah, moika, ya, kamu sudah jinah. Artinya apa? Bukan pornea ya, tapi moikau. Kalau pornea itu baru porno itu. Kamu menginginkan orang di hatimu yang bukan muhrimmu itu, Yesus kata dalam Matius 5, kamu baru kepengin aja, kamu udah berzina tuh. Artinya, setiap orang waktu mau menikah lagi, dia punya istri satu, dia mau menikah lagi, itu sudah moikau tuh. Nah, Muhammad lagi pengen lagi, itu namanya moikau. Ya, dalam bahasa Yunani ya, dalam bahasa Indonesia ya diterjemahkan jinah. Masa saya mau bilang Muhammad pezina? Lebih gak enak lagi kan? Lebih mendingan ngomong cabul dong. Itu tertulis jelas ya. Nah, silakan. Oke, Bang Paul, ada negara terkecil di dunia pasti tahu kan? Di sana itu ajarannya Buddha. Karena perbandingan antara perempuan dengan laki-laki 20% perempuan, laki-laki dan 80% adalah wanita, maka di negara sana mensahkan poligami. Karena apa? Sebetulnya poligami itu yang dimaksud dengan poligami itu kan dengan cara-cara syariat. Tetapi dengan yang dibahasa cabul itu ya bagi umat muslim nabi kita itu nabi yang terbaik. Kenapa dengan diparadigmakan suatu dengan bahasa definisi cabul itu kalau menurut saya pilihan kata abang kurang tepat kalau menurut saya. Ada nggak bahasa yang lebih baik? Tadi saya paradigmakan kata salah gitu kan. Tapi kan selalu diulang. Nah kalau misalkan penterjemahan saya sudah masuk, mungkin Bang Paul juga mengurangi lah, jangan sampai digaungkan terus itu. Makanya saya udah beberapa menyimpan cuplikan video. Sebetulnya kan Bang Paul tidak mau datang ke Indonesia. Makanya kalau misalkan diuji di pengadilan kalau bahasa tersebut adalah tidak menyakiti umat muslim, ya saya ingin memproses hukum sebetulnya. Cuman kayak mana adanya di luar negeri kan gitu. Ya, oke ya. Jadi saya jawab ya. Intinya kan kamu sekarang nggak bisa membantah, ya kan? Di dalam Alkitab kami ditulis orang yang kawin bolak-balik itu namanya pezina. Baru kepengin saja, Yesus sudah berkata, itu sudah zina di dalam hatinya. Kamu berarti saya bilang Muhammad pezina. Kalau gitu sekarang saya ganti. Saya Nabi ke-26 meluruskan kesesatan Muhammad, ya, dan kejinahannya dia. Karena di dalam perjanjian baru, ya, kalau kamu baru kepengin saja itu berzina, makanya kamu tidak boleh poligami dalam perjanjian baru. Karena baru kepengin saja itu sudah zina. Di dalam Kisah Rasul 15, kamu disuruh menghindari percabulan. Apa percabulan? Sama, mengarahkannya kepada Matius 5. Kamu kepengin perempuan, baru kepengin aja, itu kamu sudah cabul, sudah zina. Makanya kamu tidak boleh poligami. Ya, jadi kalau Muhammad ngajari poligami, sementara 700 tahun, 500 tahun sebelum Muhammad sudah diajarin nggak boleh poligami lagi. Lalu kamu masih tetap poligami, ya kamu namanya cabul, kamu zina. Saya harus ngomong terus terang, saya ngajari umat saya, jangan ikut Muhammad ya, itu Muhammad itu cabul.
Iya kan? Halo, Saya punya hak selamat juga nih. malam, Bang Saya kan punya Paul. hak untuk mengatakan apa yang saya yakini yang tertulis dalam kitab suci saya, sama seperti halnya kalian punya hak untuk mengatakan apa yang tertulis dalam kitab sucimu, bahwa Yesus tidak mati disalib. Dan saya berkata, oh, Muhammad ini nabi palsu, karena Yesus berkata, ya, kamu kalau ada orang berkata akulah Mesias membawa namaku, ya, dan kamu berkata itu ada di bilik di padang gurun, itu Mekah yang di ada apa Ka'bah yang di Mekah tuh, kamu jangan pergi ke sana, ya. Terus orang Islam kan berkata, ya kan, Allah tidak diperanakan, tidak diperanakan. Nah, sama tuh, ya, si Muhammad berkata, ya, Yesus berkata, ya, apa, si Yohanes berkata, muridnya Yesus berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, dalam 22, bahwa siapa yang menyangkal Bapa dan Anak itu adalah antikristus. Nah, sama kan? Jadi kalian orang Islam adalah antikristus. Udah tertulis jelas. Lalu saya salahnya di mana? Saya ngomong begitu. Kenapa kalian ngatur-ngatur saya? Ya kan? Kan haknya saya. Kalau kamu nggak suka, ya Allah kamu suruh azab saya. Kamu kan nggak bisa tangkap saya. Siapa sih orang Indonesia bisa tangkap saya? Ya kalau nggak salah Allah aja suruh azab saya. Nyatanya Allah kamu aja sudah saya azab kok. Allah kamu sudah saya kentutin berkali-kali kok. Allah kamu sudah saya berakin berkali-kali kok. Per, udah 1 menit ya. Ya kan? Jadi intinya udah nggak bisa. Alam udah nggak berdaya lagi. Ya kan, sudah nggak bisa apa-apa, dan kamu pun nggak bisa apa-apa. Di sini saya punya hak bicara, ya. Dunia internasional hak bebas bicara untuk mengungkapkan perasaan saya sebenarnya, bahwa kenyataannya orang Kristen di Indonesia baru ngomong sedikit aja kalian sudah persekusi, Aceh dikasih makan tai, ya Waloni ketok Palu pulang, ya kan. Kainama sudah kita laporkan, sudah ada 10 laporan loh Kainama itu. Ya, saya masih punya semua berkas-berkasnya. Sampai hari ini nggak diproses. Ada memang bajingan bangsat ini ya, hukum di Indonesia ini. Punyanya kalian, punyanya MUI. Dan kamu kan bohong sekarang ini kan. Ayo proses saja, mana bisa. Coba kamu laporin Kainama tuh. Harusnya kamu ngelaporin Kainama dong itu. Kamu laporin dong itu si Donditan. Kamu laporin itu Irana Dono. Berani nggak kamu? Kamu kan nggak berani karena kamu munafik. Karena kamu memang keturunannya si cabul dan sesat itu. Ya kan? Gantian. Gini Bang Paul. Nah, saya akan tunjukkan di mana letak salahnya Bang Paul. Bang Paul tidak bisa salah. Saya Nabi 26. Lanjut. Jangan interupsi dulu. Interruption is mandatory ya. Oke, sebentar. Bang Paul mengatakan bahwa Rasulullah SAW Muhammad melakukan cabul. Mereka kan bisa mendefinisikan nggak antara cabul dengan menikah. Mereka tukang kawin segala macam. Itu kan menikah. Terus yang kedua, saya mau bertarung dengan Bang Paul tadi di bawah. Bang, ada lo somasi aja tuh Bang Paul. Kalau Bang Paul kirim alamat ke saya, besok tak aku kirimkan somasi. Terus kita bikin perjanjian. Kalau Bang Paul, saya bisa penjarakan orang-orang target Bang Paul ulama di Indonesia yang melakukan kebencian kepada orang Kristen. Apa yang akan lakukan dengan saya? Itu pertanyaan saya. Jawab. Oh, saya kan berhenti mengatakan hal yang tidak baik tentang Islam. Berarti kan ada orang-orang Islam yang sadar. Tidak semua orang Islam seperti yang saya pikirkan kan. Tapi kenyataannya bisa apa enggak? Sebentar, saya malah lupa kasih timer. Kenyataannya bisa apa enggak? Nggak bisa. Kenyataannya sampai sekarang semua orang cuma mau cerita doang. Nggak ada yang bisa, ya. Kenyataannya nggak ada yang bisa, ya. Sehingga pada kenyataannya kalian semua hanya munafik. Semua bilang apa? Nggak ada yang bisa. Menteri Agama nggak bisa, saya tantang debat nggak berani Menteri Agama, ya kan? Kan dia dokter, saya dokter, ya kan? Dia dokter, saya dokter. Ya, Salam alehem. Nanti bang, nanti dikasih giliranmu, tenang. Nanti saya moderator keganggu ya, saya keganggu kalau gini, kalau ada orang lagi ngomong jangan dipotong dong. Ya, saya move dulu ya kamu ya, saya keganggu kalau ada orang ngomong dipotong nih. Aduh. Bang Paul, sebelum saya bekerja buat Anda, saya akan membuktikan kalau saya sebagai umat Islam dan sebagai penegak hukum, kalau ada orang yang, aku catat omonganmu tadi, kalau memang RD Law bisa memenjarakan satu ulama atau kiai atau ustadz yang melakukan banyak. Ya, masa saya harus penjarain semuanya? Iya dong. Sebentar dulu, kalau ada memang, sebentar dulu, saya selesaikan dulu. Anda tadi bilang kalau ada orang target yang kamu maksud yang tidak bisa dipenjarakan, ternyata saya bisa penjarakan, kamu akan berhenti membenci dan melakukan hate speech. Itu kan kata-katamu. Tapi kau sudah judgement aku sebagai munafik, kayak mana ceritanya? Coba, ya, bisa komitmen nggak jadi orang? Bisa konsekuen nggak jadi orang? 1 menit buat saya ya. Ini saya tadi terganggu sama orang tadi, saya belum selesai. Bukan satu. Kenapa saya ngomong? Karena ada banyak, ada ratusan ulama yang mengatakan tidak baik yang sumbernya dari Al-Qur'anmu sendiri. Kalau kamu mau, itu ban itu Al-Qur'annya, karena sumber penistaan kepada Kristen dari Al-Qur'an kamu. Ya kan? Bunuhlah orang kafir dimanapun berada, sehingga gereja dibom, sehingga orang-orang ulama-ulama ini berani teriak-teriak ya, khotbah di masjid menista agama Kristen. Si Kainama, si Yaya Waloni, Irena Handono, Agustan, udah meninggal ya Agustan ya, si Donditan, si Hani Christian, Ngolaf Center, nggak ada yang masuk penjara tuh. Kita laporin udah banyak. Hani Christian udah kita laporin, ya kan? Udah 3 laporan Hani Christian nggak diproses, ya kan? Si Nandar kemarin dilaporkan nggak bisa juga. Siapa lagi tuh banyak kita laporin. Kalau cuma satu mah gampang masukkan, ya. Kita masukin gampang. Nanti kalian masukin yang kroco itu kayak di Lampung mana dari kroco, orang Islam kroco dimasukin ke penjara, itu mah gampang. Ya, Al-Qur'an kamu lah di ban itu dulu. Nanti saya baru berhenti. Silakan. Oke, sekarang begini, sahabat. Kalau begini cerita cara diskusi Bang Paul, saya sulit menjelaskan kepada seekor monyet uang itu lebih berharga daripada pisang. Aku sebagai penegak hukum, aku siap penjarain beberapa orang ya. Bang Paul mengatakan tadi udah komitmen tadi
membawa pekerjaan yang lebih berat lagi. Di ban lah itu Al-Quran. Itu bukan hak saya, saudaraku. Tapi kalau Anda bisa komitmen, minimal saya bisa memenjarakan siapapun orang yang ada barang bukti, 2 unsur bukti yang cukup dibawa ke ranah pengadilan. Anda mau berhenti cuma itu aja yang Anda inginkan. Tapi Anda ngeles, malah saya harus ban Al-Quran. Kayak mana? Bisa nggak komitmen? Saya akan sampaikan progresnya nanti ke saudaraku. Bukti pelaporan, bukti penyidikan, segala macam aku laporan gitu. Saking saya cintanya sama Anda, biar Anda itu tidak harus selalu saling membenci dengan umat Islam di Indonesia ini gitu loh. Paham nggak maksudnya? Lanjut. Oke, yang saya lakukan bukan kebencian. Kalau saya benci, saya tidak kasih makan orang Indonesia. Kalau saya benci, ya, saya tidak akan merawat orang-orang Islam itu. Agustan itu ngutukin saya setengah mati. Ya, Agustan ngutukin saya setengah mati, saya berkati dia. Ketika mau mati dia telepon saya nangis-nangis. Ya, lalu anaknya kita rawat. Ya, saya janji sama anakmu nanti saya rawat. Kalau saya benci, nggak begitu ceritanya. Ya, pasti nggak saya rawat. Tapi lihat orang-orang yang membenci. Yudi Mulyana dulu benci sama saya, tapi akhirnya kita rawat. Ali Makrus dulu nggak suka sama saya, terus kita rawat. Akhirnya dia saya baptis. Kalau saya benci, saya nggak akan melakukan seperti itu. Kamu salah kalau bilang saya benci. Ya, kebencian itu ada pada kamu. Kenyataannya selama ini banyak gereja ditutup. Kamu kemana aja? Selama ini gereja ditutup, ya kan? Selama ini banyak gereja dihentikan lagi ibadah, dihentikan. Kamu kemana aja? Tindakan apa yang saya lakukan sekarang ini adalah akumulasi dari semua tindakan-tindakan kalian yang kurang ajar, yang didasari dari Al-Qur'annya, ya. Sehingga yang memang harus di-ban adalah Al-Qur'annya. Kalau kamu bisa ban Al-Qur'an, saya baru akan berhenti. Ya, kalau kamu mau berhenti, penjarakan tuh semua ulama-ulama yang menghujat Kristen, saya pasti akan berhenti. Karena sampai kiamat pun kamu tidak akan pernah bisa tangkap saya. Saya kasih 1 miliar kalau kamu bisa tangkap saya. Ya, rupiah. Enggak, serius. Saya kasih kamu 1 miliar rupiah kalau bisa tangkap saya. Gitu ya, saya kira sudah cukup panjang nih ya, udah melebihi tembok kita waktu. Tadi siapa lagi yang menanya lanjut, silakan. Begitu ya, Ayat Bilal. Oke, satu lagi boleh. 2 kali pertanyaan lagi, 1 menit 2 kali ya, boleh silakan. Begini Bang Paul, kelihatannya dengan Bang Paul sulit untuk bisa menempuh jalur persahabatan. Jadi Bang Paul, saya mau bertanya, saya 2 kali pertanyaan kan, simpel saja pertanyaan. Tadi ketika Anda menyampaikan bahwa saya siap memenjarakan yang memang Kristen, termasuk Bang Juma. Kalau Bang Juma ada 2 unsur yang bukti, 2 unsur bukti yang cukup, ada orang Kristen minta pendampingan hukum saya bisa lakukan proses hukum kalau memang terbukti unsur kebenciannya. Kalau misalkan yang lain juga ada, Anda menggiring opini bahwa Al-Quran harus di-ban. Aku ada pertanyaan, kayak mana caranya itu membandit Al-Quran? Coba, bisa nggak selesai dengan Al-Quran itu di-bandit? Gimana caranya? Jadi jangan halu gitu loh, ngomongnya yang faktual saja. Lanjut. Ya. Kamu nanya saya bagaimana cara nge-ban Al-Quran. Kamu kan ahli hukum, kamu lebih tahu dari saya, malah nanya saya balik. Ya kan? Pada dasarnya, kenapa buku-bukunya si Marxist bisa di-ban? Kenapa bukunya DNA terbitannya bisa di-ban? Kenapa kamu nggak bisa ban Al-Quran sebagai buku terlarang? Karena dari Al-Quran itu kan sumber segala kebencian kan? Bunuhlah kafir, bunuhlah Yahudi, ya kan? Bahkan orang-orang ulama-ulama itu semuanya, ada ribuan ulama di Indonesia nutup gereja. Yusuf Kala teriak-teriak, bakar gereja, karena sumbernya dari Al-Quran. Kamu bisa nggak tuh penjarakan Yusuf Kala kasusnya tahun 1969 itu? Ya, dia bakar 9 gereja, sampai sekarang dia bebas dari hukum. Kalau kamu bisa penjarakan Yusuf Kala dengan kasus pembakaran gereja tahun 1969 yang buktinya kecret di mana-mana, sudah dijadikan disertasi oleh salah satu dokter di Belanda, ya, barulah saya akan berhenti. Saya coba buktikan Yusuf Kala aja, kamu jeblosin ke penjara itu, baru saya berhenti, ya. Itu aja ya, simple. Sekali lagi silakan. Mikrofonnya dinyalain, ARD. Mikrofonnya dinyalain. Ya. Jadi gini, diskusi how to make the axiology. Bagaimana ada nilainya aksiologi, not axiomedism. Jadi saya lihat dari tadi ngobrol dengan Anda tuh ngawur gitu loh. Aku orangnya gentleman fighter. Ada di dalam ayat suci di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama Musa Jilu sarwahena Musa Jilu wasaitu Robi al-Hud Yahudi al-Azal. Ya, jadi kalau misalkan siapapun orang yang membuat kedoliman kepada agama saya, maka jangankan dibunuh, darahnya pun halal. Ya, tapi kau sudah terbukti menghina, menista, menyerang martabat, mendolimi kami. Ya, kayak mana caranya aku bisa fighter dengan kamu gitu loh. Kamu aja sekarang pengecut, tersembunyi. Gak bisa kau datang ke Indonesia, gak bisa saya melakukan upaya hukum gitu. Kalau ada celah sedikit persahabatan, oke, kita bikin deal. Yuk penjarain ulama-ulama yang memang sudah menista agama kami, aku udah okein. Tapi kamu membalikannya dengan jumlah yang ratusan, banyak sekali, membelokkan lagi ke dalam Al-Quran gitu loh. Aku jujur dengan Paul tuh pengen fighter gitu loh. Fighternya gimana? Secara hukum oke. Kalau kau bisa ketemu sama aku untuk membela agama saya, oh kamu tak bunuh sekalian sama saya, nggak ada masalah, halal kok kamu. Paham? Ya, itu menurut terminologi saya. Oke, gantian ya. Jadi tadi barusan kamu ngomong itulah ujaran kebencian. Aku bunuh kamu. Nah, itulah ujaran kebencian. Saya nggak pernah suruh orang untuk bunuh kamu. Saya tidak pernah suruh orang-orang pengikut saya untuk membunuh orang Islam. Kasih mereka makan. Disitulah kalian kebiadaban agama Islam. Belum bunuh kamu.
aku bunuh kamu. Itulah kamu, ya itulah kalian Muhammad, pengikut Muhammad. Dari mana kamu ngomong itu? Dari Muhammad kan inspirasinya kan, itulah kebiadaban, kebangsaan, kejahatan dari Islam. Terus nggak mau depend begitu. Hanya gara-gara kita beda pendapat terus kamu bunuh saya. Di Belanda omongan kamu itu bisa jadi head speech, bisa saya penjarain kamu. Kalau kamu berani ketemu saya tunggu kamu di Belanda. Karena di paspor saya tertulis tidak boleh masuk Indonesia. Paspor saya tertulis jelas tidak boleh masuk Indonesia. Karena saya sudah depend di Indonesia kan, paspor saya kan dicabut di Indonesia. Saya tidak boleh masuk Indonesia. Kamu kalau berani ketemu saya tunggu kamu di Belanda. Kan gampang kan? Saya tunggu kamu di Belanda. Kalau kamu butuh sumbangan bilang sama saya. Simpel kan? Sudah cukup ya. Nanti kita caci maki di sini. Nanti akhirnya nggak baik karena kamu sudah bilang mau bunuh saya segala macam, itu nggak baik ya. Itu sudah ancaman itu. Saya nggak takut dengan siapapun. Wah, pada saya Indonesia saya tantang. Allah kamu saja nggak sanggup lawan saya. Udah saya kentutin jadi berak itu Allahnya kamu itu ya. Aduh. Oke, silakan. Lanjut yang lain. Oke, Tuhan Yesus mengampuni kamu. Tuhan Yesus memberkati kamu ya. Silakan lanjut. Tadi siapa tadi mau masuk? Tadi siapa mau masuk? Saya dengarkan dulu ya. Kalau saya lagi ngomong jangan dipotong ya. Saya Arman Sidik nih, Arman Sidik masuk. Arman Sidik silakan. Jadi kenapa ini Bang Paul biar bisa bantu mute? Iya nggak apa-apa Arman. Siapa? Ya, Jadi Arman Sidik, silakan. ya, biar saya Arman bisa Sidik. bantu mute. Kalau mau nanya, Alehe. mau debat, kalau mau debat kamu harus tahu ya aturannya ya. Saya pengikut Panji Gumilang. Saya Wah, suka. ini pasti teman saya nih kalau pengikut Panji Gumilang ini. Iya, saya Tepuk suka tangan dong, Bang itu Paul. nonton Bang Paul waktu Iya. Bang Paul bela guru saya. Pak Iya. Panji. Bayangin Jadi, ya, saya kagum begini, sama Bang Islam Paul, gara-gara Panji Gumilang. emang Lalu Panji umat Gumilang Islam. dipenjarain. Gimana saya Iya. nggak marah coba? Ya kan? Jadi Saya kagum sama begini. Islam gara-gara Panji Gumilang. Lalu Panji Gumilang dipenjarain sama pemerintah. Gimana saya nggak marah sama Islam coba? Iya, jadi saya mau jelaskan. Pak Panji Gumilang ini ingin menyadarkan umat Islam bangsa Indonesia yang sudah terdoktrin dengan kebencian. Luar Jadi biasa, terhadap luar biasa. agama lain. Jadi ya begitulah resiko. Jadi Panji Gumilang justru ibarat menerapkan ajaran Rasul, Bang Paul. Karena ajaran Rasul sudah dipelencengkan oleh para ulama-ulama yang ya tidak ibarat patuh mengikuti Rasulnya. Jadi sejarah itu sudah dipelencengkan. Jadi Bang Paul jangan terpancing. Artinya tuh ada ulama ibarat Rasul juga kan di situ waktu itu Piagam Madinah ya kerjasama sama orang Nasrani, orang Yahudi. Jadi tidak ada kebencian. Jadi di Madinah itu, dan dia juga itu ibarat gurunya itu ya seorang Nasrani, seorang pendeta. Muhammad itu punya guru tuh. Dia diajari oleh seorang pendeta, dan istrinya juga itu kan Siti Khadijah itu bapaknya itu orang Nasrani. Tuh, jadi di sini banyak hadis-hadis yang palsu, jadi yang menyelewengkan sejarah Rasul, sehingga umat Islam itu jadi begini, jadi intoleran, jadi ekstremisme. Nah, ya ini ibarat ada seorang guru besar yang meluruskan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Lah ini banyak yang nyerang. Ini aneh kan? Di Indonesia tuh yang mengajak persaudaraan terhadap Panji Gumilang itu kan jangankan agama nani ya, yang masih ibarat samawi Yahudi ibarat dari langit lah, agama itu juga ibarat yang kejawen yang dari ibarat itu yang percaya dihormatin, bahkan orang yang tidak beragama sekalipun Panji Gumilang lah itulah agamanya kata Pak Panji Gumilang. Jadi enggak usah dihujat orang yang tidak beragama juga. Lah itulah agama dia gitu. Jadi kita jadi Pak Panji Gumilang itu begini, memanusiakan manusia. Betul. Jadi mana kita tahu Islam? Dari mana saya tahu tentang Islam? Kan dari pengikutnya kan, dari umatnya kan. Betul nggak? Iya. Kan saya nggak baca Al-Quran. Iya. Baca saya kebetulan saya ngajar Islamologi. Saya bisa sedikit-sedikit saya bisa. Jadi saya jelaskan. Tapi dari mana ayat-ayat kita semua belajar Islam dari umatnya? Ketika umatnya mempersekusi kami terus, kita berpikir, wah kurang ajar juga nih Islam nih. Lalu ketika kita mulai, ada Panji Gumilang nih, secerca harapan buat kita. Kita pikir kan, tiba-tiba di penjara nih sama pemerintah, katanya Islamnya salah nih. Loh, lalu Islam yang benar kenapa? Wah biadab nih berarti Islam yang benar. Itulah sebabnya saya teriak. Iya. Tapi ketika Panji Gumilang itu menunjukkan
Pancasilanya, saya bilang itu Pancasila ya. Saya promosikan itu, inilah yang benar, inilah yang benar. Ketika saya promosikan ini yang benar, saya lagi begitu terus menerus menggaungkan Panji Gumilang, inilah Islam yang benar. Di penjara. Terus saya bilang katanya pemerintah, katanya Panji Gumilang sesat. Loh. Nah, makanya si lawyer tadi dia nggak ngerti tuh, dia sendiri tiba-tiba mau ancam-ancam mau bunuh saya. Coba pikir, Panji Gumilang nggak pernah Iya, ancam-ancam jadi mau bunuh begini, orang sekalipun berbeda Bang dengan Paul. dia. Umat Islam di Indonesia ini udah terdoktrin. Jadi udah terdoktrin oleh kedengkian. Jadi Pak Panji Gumilang itu mau meluruskan sebenarnya yang sudah bengkok. Sulit. Panji Iya. Gumilang itu seperti menendang kegalaran. Enggak, walaupun sulit, dia itu tidak pantang menyerah begitu. Makanya Dia akan waktu itu bebas kita kok. tawari Panji Gumilang, apa perlu kami sediakan lawyer? Kita sampai Enggak, dia akan bebas. Jadi dia itu punya keyakinan sendiri. Jadi pengikut yang ibarat mau itu juga ibarat yang enggak terima itu dilarang. Enggak usah. Jadi ibarat yang mau ibarat turun lah. Lah pengikut Panji Gumilang itu jutaan. Jangan disangka Bang Paul. Geraknya tuh di bawah tanah tuh. Lah Al Zaitun bisa megah begitu, bisa mandiri. Kalau pengikutnya tidak banyak, tidak loyal, itu nggak ada apa-apanya. Itu semuanya ulama-ulama yang hanya ngoceh. Dia punya karya apa untuk Indonesia? Nggak ada. Betul. Sekelas MUI juga nggak punya karya. Lah jauh. MUI itu yang bikin rusak Indonesia kok. Lah iya, Ya, jadi ketika Panji Gumilang dikatakan NII segala macam, saya bilang belum tentulah itu fitnahan, bener kan? Akhirnya kan? iya, Banyak jadi sekali lihatlah. karya. Jadi ketika kita melihat ada orang yang baik dan yang saya harap bisa mempresentasikan Islam, sehingga saya berhenti untuk saya menggugat Islam yang di Indonesia, ya kan? Tapi di penjara juga, kurang ajar ini pemerintah Indonesia ini kan. Si Mahfud MD ini kan biang keroknya kan. Makanya saya bilang udahlah kalian jangan pilih Ganjar sama Mahfud lah. Iya, Mahfud MD lah. itu sahabatnya kan Robin Simanulang itu ibarat ya seorang Nasrani, ya dia ibarat dia juga ibarat Ya, saya pernah dengar itu Robin Simanulang itu. Panji Iya, Gumilang udah sempat ya beberapa kali saya WhatsApp-an dengan sering saya ya, beliau yang makan sempat di bareng penjara ya. sama dia. Sebelum di penjara sudah kontak-kontak dengan saya bilang, datanglah ke Haifa, saya kasih undangan di Haifa. Saya malah minta beliau datang ke Haifa loh untuk mengajar di sana. Serius? Iya. Ya kan? Jadi begini ya, ada isu politik juga. Jadi politik yang licik lah di situ tuh. Pokoknya itu. Iya, jadi itu kan ibarat ada politik licik, ibarat yang apa ingin ya itu. Ya, Itu tadinya kan intinya sebenarnya Panji Gumilang mau dimiskinkan, uangnya mau dipakai si Mahfud MD buat nyalon jadi cawapres. Iya, Makanya kan mau saya bilang, dirampok ini Panji itu Gumilang pasti lah. masuk, Mahfud Al MD Zaitun pasti kan jadi cawapres. Pada nggak percaya, udah keluar dari lingkaran, saya bilang nggak mungkin. Panji Gumilang pasti masuk, duitnya diambil sama Mahfud MD, upetinya kepada MUI supaya dia bisa jadi cawapres. Udah pasti kan dilucuti Panji Gumilang sekarang. Rekeningnya semua sampai rekening wali murid pun dihabisin loh. Kemarin si Mas Heri itu sampai komplain Pas Paul, tolong diseruakan rekeningnya, tolong dikembalikan. Polisi rekeningnya kembalikan. Sampai anak-anak di sana di Al Zaitun itu nggak bisa beli softtek, nggak bisa beli apa keperluan sehari-hari karena rekeningnya dibekukan sama polisi. Itu kurang ajar sekali kan. Padahal itu rekening dari wali murid, rekening dari murid untuk mereka bisa belanja itu kan, beli kan. Itu sampai dibuka, sampai kita teriakan di sini dibuka, nggak tahu tuh ini dibuka apa enggak, tapi katanya udah nggak ada masalah. Iya. Sama MUI kan itu Al Zaitunya. Itu Tapi ini kan kita dari ini ada Gaskrim nih, Gaskrim mau bicara nih, Gaskrim. Mungkin mau sudah apa? Gaskrim Iya, iya. mau debat, Iya, mau curhat atau mau apa nih? silakan. Standby Ya. Arman, standby ya. Iya, iya. Gaskrim, Iya, iya. minta dinaikkan kenapa? Ini mau curhat, mau debat atau mau apa? Kalau mau debat kamu mesti tamak muka ya. Saya mau sedikit merespon narasi Bang Arman tadi ya soal Panji Gumilang. Oke, 1 menit ya. Sebentar ya, sebentar 1 menit supaya jangan kelamaan ngomongnya. Silakan. Malah Panji Gumilang lah yang membengkokkan akidah Islam. Ya, saya akan buktikan dalam satu contoh. Ketika sholat itu, Panji Gumilang itu memisahkan jarak antara sholat itu selangkah. Sedangkan Rasulullah ketika ada makmum itu ketika sholat ya, itu harus dan rapat, harus lurus dan rapat. Sedangkan Panji Gumilang menyelewengkan itu. Dia memberi jarak sholat pas pandemi COVID ya. Sedangkan hadisnya kan jelas. Ya, istau wala takhtalifu pada tarifah qulubukum. Istau. Sholat itu harus lurus dan rapat. Mungkin Aduh, ini saya jawab ya, saya jawab. Nanti. Selesaikan dulu. Ya, 1 menit. gitu. Terus lanjut terus, Gaskrim. Udah? Udah, itu Oke, doang. lanjut. Sekarang Arman Tentang 1 menit, sholat, silakan iya. Arman. Aduh, ini kalian ini nggak tahu ya itu sebab-sebabnya. Lah bukan Panji Gumilang soal jarak itu, MUI juga setuju waktu corona. Loh, jaga jarak. Bahkan MUI itu apa ya, memfatwakan apa itu tutup masjid, nggak boleh sholat di masjid Jumat. Coba Anda, Panji Gumilang tidak taat.
untuk sholat di rumah, dia sholat tetap di masjid. Anda ini nggak paham kondisi ya, situasi kondisi. Ya, seremonial saja MPR mengangkat. Tapi MPR kalau memutuskan itu bagaimana? Soal itu, soal sholat itu, yang penting itu rapi. Gimana sih? Kusuk. Kalau ritual, Anda ini membengkok-bengkokkan, itu kan sholat jangan jarak. Ada sabab musabab yang namanya corona. Itu kan kita belum tahu. Ya. Silakan. Iya, ini orang nggak jawab lagi, masalah fikih. Iya. Masa membengkok? 1 menit silakan Kaslim. Ya, kalau saya menjadi tolak ukur saya itu adalah sabda Rasulullah ya, bukan ulama MUI. Kita kan tetap harus kembali kepada hadis. Kita harus murni lah istilahnya. Bukan MUI yang menjadi tolak ukur kita. Hadis Rasulullah yang mengatakan sholat itu harus lurus dan rapat. Nah, ini saya jelaskan. Nanti Kaslim lanjutin. Ini Pak Panji Gumilang dengan alasan takutnya barangkali nanti ada orang yang makan jengkol katanya. Nanti takutnya pinggir-pinggiran bau jadi nggak khusuk kan. Nggak usah bau gitu aja, kita kadang pikiran kemana-mana nggak khusuk gitu. Jadi itu menurut saya diselewengkan ya. Diselewengkan. Aduh, saya jawab, saya paham ini maksudnya. Sebentar, udah Kaslim akan dijawab oleh hadis juga ya, jangan oleh MUI, oleh hadis juga jawabnya pakai data. Oke, silakan Arman 1 menit. Singkat padat ya, supaya 1 menit itu cukup begini. Ya. Jadi kita semua dapat ilmunya semua nih. Iya, hadis yang sesungguhnya itu ya di Al-Quran. Ya, Al-Quran jelas itu membolehkan berlapang-lapang, yang penting rapi, tidak acak-acakan. Anda ini gimana sih? Orang menghadap Tuhan itu yang penting rapi, tidak semrawut. Loh, kan pikir sama logika. Tidak apa ya, khusyuk di situ, tidak ada yang bergurau. Tidak ada yang apa ya, main-main. Masa nggak pakai logika ini Anda? Jelas di situ khusyuk, pengikutnya menghadap Tuhan, nggak ada yang bergurau, nggak ada yang semrawut, rapi, lurus. Kenapa dipermasalahkan? Sedangkan yang di luar acak-acakan, nggak dipermasalahkan itu. Barisannya semrawut, Bang Arman, berdempet-dempet, bersesak napas. Nih, sesak berdempet-dempet. Kalau ada yang TBC, itu sebelahnya itu akan ketularan, tahu nggak? Bahaya itu. Oke, cukup. Arman, biar Kaslim lagi 1 menit ya. Kasih 2 kali pertanyaan lagi ya, Kas ya. Kaslim 2 kali lagi boleh ya, supaya jangan dapat kusir. 1 menit lagi, Kaslim. Biar Anda Bang Arman, hadis yang sesungguhnya itu ada di dalam Al-Quran. Gimana maksudnya? Pedoman kita itu kan 2, hadis dan Al-Quran. Nih, saya jelaskan. Nanti belum, biar selesai dulu Kaslim. Lanjut Kaslim. Rasulullah itu bersabda jelas, istawu wa taqwalah taqalifu fa taqalifal qulubukum. Salat itu harus rapat dan lurus, rapat. Sedikit aja ada celah, itu setan bertempat di situ. Baik, kok bisa? Anda tahu? Udah, saya paham. Kaslim, 1 menit terakhir ya. Sekarang Arman silakan. Iya, saya paham maksud Anda. Iya, hadis yang sesungguhnya ya emang di Al-Quran. Al-Quran itu tidak melarang, membolehkan loh. Yang penting rapi. Kalau hadis yang di luar Al-Quran itu tahu nggak, Bang Taslim? Ada hadis goib, hadis palsu, banyak ribuan. Loh, yang namanya hadis itu kan perkataan. Anda bisa tahu hadis palsu itu dari mana? Diukur dari mana? Kan ada hadis goib, hadis palsu. Ya, itu banyak loh. Gimana sih? Ulama juga mengatakan banyak hadis palsu. Anda mengatakan ayat Al-Quran di mana? Surat berapa? Ayat berapa coba? Loh, itu kan sudah dijelaskan oleh Pak Panji Gumilang. Itu menjalankan Pak Panji Gumilang, kita tuh memperkuat akidah Islam yang murni. Maka Panji Gumilang yang membelokkan banyak. Yang murni, yang bagaimana? Yang murni, yang ya itu yang sesuai Al-Quran. Al-Quran tidak melarang, boleh loh. Berlapang-lapang, yang penting rapi. Gimana sih Anda ini? Anda ini nggak percaya Rasulullah apa gitu? Loh, kalau nggak percaya Rasulullah ngapain percaya Al-Quran? Gimana sih? Al-Quran itu jelas hadis yang sesungguhnya, perkataan Rasul yang dicatat oleh sahabatnya. Nah, gini Pak Arman, biar lebih jelasnya kayak gini Pak Arman. Pak Arman gini, ya. Al-Quran itu kan sudah jelas loh ya. Al-Quran itu adalah sebentar, Andreas. Kamu Islam apa Kristen? Saya yang tadi loh Pak. Akun yang tadi. Ini yang tadi sore. Akun saya di Bennett. Tapi kalau kamu bukan Kristen Islam, kamu nggak boleh terlibat dalam pembicaraan mereka loh. Baru Ya tapi nggak boleh. Kamu kan sudah bukan Islam lagi. Mereka berdua sedang cari cerita. Makanya dari kesimpulan mereka berdua, saya lagi bilang sama si Kaslim, sama si Arman, dari mana saya tahu Islam, dari mana orang Indonesia tahu Islam, dari kelakuan umatnya. Panji Gumilang lebih menekankan buahnya, bagaimana berbakti, bagaimana menunjukkan dampak berkat rahmatan bagi Indonesia. Sementara Kaslim menunjukkan aturan-aturannya. Disitulah kami tidak menghargai Islam.
kami lebih menghargai Panji Gumilang. Tapi ternyata Panji Gumilang pun dibilang bukan Islam kan? Itulah saya kecewa sekali. Ya. Tapi saya itu gini Pak, karena kan terkadang dari narasi-narasi dia itu jadi kayak seolah-olah bahwa Al-Quran itu bukan pedoman hidupnya atau pedoman dalam suatu kan? ajarannya. Ya, padahal kan sudah jelas itu. Iya, padahal sudah jelas bahwa Al-Quran itu sebagai pedomannya dan hadis itu sebagai pembantu gitu loh. Gitu aja. Lanjut kalau gitu. Iya, saya sudah jelaskan. Kalau hadis yang sesungguhnya itu ya Al-Quran. Sholat itu, perintah sholat itu ada di dalam Al-Quran. Caranya ada di hadis gitu loh Pak. Nah, Anda juga nggak paham masalah sholat. Taunya sholat gerakan kan, sholat yang 5 waktu. Kalau Al-Quran di situ jelas itu sholat perbuatan, aktivitas per detik. Ngaco apaan sih Bang Arman? Duh, berarti nggak paham Anda ini. Coba sholat ritual itu nggak ada bahasan di Quran. Quran jelas mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Oke, wes. Loh, sholat yang sesungguhnya itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Gimana perbuatan keji dan munkar? Ya kedengkian, menghasut, membenci, merusak. Kayaknya dia nggak pernah baca Quran, Bang Arman. Selamat malam. Lah iya, kalau sholat 5 waktu itu ya emang ada di hadis itu. Ibarat setelah Isra Mi'raj. Anda ini nggak paham turunnya sholat 5 waktu. Arman sama Andreas. Oke, cukup. Coba nanti kalian nanti ini ya. Jadi gini ya. Iya, ini nggak paham. Jadi sebabnya saya bilang tinggalkan agama. Kebetulan yang mayoritas di Indonesia adalah Islam. Kalau yang mayoritas Kristen juga saya bilang tinggalkan agama. Karena apa? Karena agama akhirnya yang harusnya menjadi ranah pribadi, akhirnya kalian masing-masing punya tafsir sendiri. Lalu yang mayoritas nekan yang minoritas, merasa yang mayoritas lebih benar. Padahal yang mayoritas belum tentu benar. Padahal yang mayoritas itu yang merugikan semua. Gitu loh. Bang Paul, pahamnya itu yaitu kulit. Nggak tahu isinya itu. Padahal yang mayoritas hanya tahu kulitnya kebanyakan. Mau Kristen mau Islam sama saja. Terus yang dibahas yaitu. Jadi ribut terus. Itu yang saya maksud. Ya. Jangankan sama agama lain ya, sama beda madhab aja ribut. Beda madhab aja bunuh-bunuhan. Iya, beda madhab aja bunuh-bunuhan gimana? Ya. Sunni Syiah, loh sampai bunuh-bunuhan. Itu semuanya kan di luar bid'ah itu Sunni Syiah itu. Enggak ada itu. Laqad kana lakum fi Rasulillah iswatun hasanah. Islamnya Rasul nggak ada, Islam Sunni nggak ada, Islam Syiah. Lah sekarang dikotak-kotakan. Bang Arman, Bang Faul. Oke, stop dulu Bang Arman, terakhir nih gas krim ya, gas krim 1 menit. Ya. Jangan dipotong ya, ini terakhir ya penutup nih gas krim. Oke, jadi sedikit gini. Mungkin ketika ada orang seperti itu, kita harus melihat orangnya ya, bukan ajarannya. Karena saya juga punya teman-teman yang berbeda agama, saya fine aja, nggak ada masalah, tidak ada masalah apapun nggak ada. Itu tertuju pada orangnya, bukan ajarannya. Saya balikan sekarang, ada juga kan orang Kristen yang sering menista agama Islam. Saya sering kok menjumpai rum-rum orang yang selalu mencemoohi Rasulullah Muhammad SAW, meledek Nabi kami, menista Nabi kami. Nah, saya nggak ngelihat ajaran Kristennya. Oh, ini orang yang bermasalah. Karena saya yakin Kristen tidak mengajarkan itu, gitu loh. Jadi ini ada masalah itu pada orangnya, bukan ajarannya, gitu loh Bang. Ya iya, orangnya sudah melenceng. Bentar Arman, sebentar, lanjut terakhir. Pada ajaran saya percaya bahwa semua agama tidak mengajarkan kebencian. Jadi itu masalahnya ada pada manusianya sendiri. Terima kasih. Arman, lanjut. Terakhir ya Arman ya. Iya. Jadi saya jelaskan begini. Ya emang orangnya gimana sih? Begini saya jelaskan. Jelas di situ ya Islam rahmatan lil alamin. Di situ para ulama menekankan Islamnya yang rahmatan lil alamin. Harusnya kan orangnya. Seperti apa yang dikatakan Pak Panji Gumilang. Lah bukan Islamnya, Muslimnya yang rahmatan. Lah kebalik Bang Arman. Loh kebalik gimana? Ya ini akhirnya jadi ribut terus kalau Islamnya. Tuh. Lah Islam kan yang megang orangnya. Aduh Bang Arman kurang jauh mainnya. Loh gimana sih? Ayo coba jelaskan. Kalau Islamnya yang rahmatan lil alamin itu bisa enggak? Ya cuman sedikit saran ya Bang Arman. Enggak bisa enggak damai? Ya enggak bakal mungkin. Kalau tidak nyantol kepada orangnya. Secara logika sih Anda sih gimana sih? Sedikit aja buat Bang Arman ya. Cari guru yang benar, jangan guru yang salah. Loh, ya jelas dong guru yang benar Pak Panji Gumilang yang rahmatan lil alamin. Dan saya. Itu sesuai dengan misi pusat pengembangan pusat budaya toleransi dan perdamaian. Bang Hos. Lah Anda apa? Coba Islam apa? Saya tanya. Apa? Saya mau sedikit ke Bang Paul ya, Bang Paul. saya naik itu, saya juga ingin bertanya sedikit soal kekristenan ya.
kalau firman menurut kekristenan, saya anggap clear yang tadi ya, udah itu keyakinan masing-masing aja. Soal firman menurut kekristenan itu seperti apa sih, gimana sih gitu penjelasannya? Bang Paulnya lagi sibuk itu, mungkin saya bisa bantu jawab sebentar ya. Firman itu adalah logos, pikiran, hikmat ya, atau perkataan Allah. Jadi firman itu selalu bersama-sama dengan Allah. Nah, firman inilah yang diutus oleh Allah, keluar dari diri Allah, turun ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus. Seperti itu. Itu arti firman. Jadi firman itu tidak bisa dipisahkan dengan Allah, ya, karena firman itu berasal dari Allah. Oh, jadi ya, firman, Roh Kudus dan Bapa itu sendiri adalah tiga yang esa. Ya, tidak bisa dipisahkan. Karena hakikatnya baik firman, Allah dan Roh Kudus itu adalah Allah, ya. Baik firman, Roh Kudus dan Bapa itu sendiri adalah Allah hakikatnya. Ya, seperti itu. Jadi firman itu bukan hanya perkataan, tetapi pikiran, daya hidup, logika, pengetahuan, hikmat Allah. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita membacakan firman itu tidak harus satu perkataan, atau tadi ada bilang bahwa firman itu dalam mulut, bukan seperti itu. Seluruh kegenapan daripada daya yang dimiliki oleh Allah itu dikeluarkan dari dirinya, diutus turun ke dunia menjadi manusia. Nah, untuk apa? Untuk melakukan misi penebusan dosa manusia, karena manusia sudah melanggar, sudah berdosa akibat Adam melanggar larangan dan perintah Allah waktu di Eden. Nah, itu makna firman, Bang, singkatnya. Lanjut. Oke, saya mau nanya sekali lagi. Apakah Yesus kan soal dosa waris ini ada ayatnya nggak soal Yesus berbicara dosa waris ini? Soal berbicara dosa waris ya, itu kita bisa ketahui di Alkitab. Kalau secara tekstual dikatakan ini dosa waris, tidak ada ya. Kalau kamu minta teksnya bahwa inilah dosa waris, tidak. Tetapi ketika Adam sudah melanggar perintah Allah di Taman Eden, maka Allah berkata bahwa seluruh keturunanmu akan menanggung semua akibat daripada dosa yang kamu lakukan. Istrimu akan susah payah melahirkan. Nah, seperti itu. Dan kamu akan susah payah untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluargamu. Nah, itulah sifat-sifat dari dosa waris. Itu diturunkan atau berkelanjutan sampai dengan kita sekarang. Diwariskan, ya. Waris itu artinya turun-temurun, berlanjut. Makanya disebut sebagai dosa waris. Seperti itu. Karena setahu saya Pak ya, di Bible ataupun di Alkitab Perjanjian Lama dan Baru, itu Yesus tidak pernah berbicara soal dosa waris. Yang saya tahu nggak pernah Yesus bahas dosa waris. Yang pernah bahas dosa waris itu siapa? Saya lupa siapa ya. Pokoknya selain Yesus, pokoknya ada. Saya nggak bisa buka data. Ya, di surat Rasul Paulus ada disebutkan bahwa karena keberdosaan satu orang, maka seluruh manusia menanggung akibatnya. Dan karena seseorang, ya, maka dosa itu telah dipatahkan, kutuk maut itu telah dipatahkan, yaitu oleh Yesus Kristus, ya. Makanya Yesus adalah sebagai pendamai antara manusia dengan Allah, ya. Jadi Yesus dengan tubuh dan darahnya itu sudah menghapus dosa manusia. Artinya manusia sudah diperdamaikan dengan Allah itu sendiri. Seperti itu. Silakan menambahkan. Oke, gini loh Pak, Mas Gas, dengar ya? Halo? Ya, lanjut. Gini loh. Silakan. Maksudnya dosa waris gini loh. Waktu itu kan ada melanggar. Jadi Tuhan mengutuk dia, di saat engkau makan buah ini, engkau akan mati. Nah, gitu loh. Jadi semua turunan Adam itu mati. Pada awalnya tidak mati, harus kekal hidup. Jadi setelah makan buah itu, turunan Adam ini pasti mati seperti itu. Jadi itu yang disebut dosa warisan. Jadi diwariskan semua. Kita kan nggak bisa niat jahat. Waktu kecil itu udah ada bibit itu. Anak kecil bisa berbuat dosa loh. Mulai memukul temannya apa itu kan nggak ada yang ngajari. Itu udah asalnya itu. Jadi Yesus datang untuk menebus dosa itu, gitu loh, Mas. Ya. Paham ya? Tapi saya pernah baca di Alkitab ya, ada ayat berbunyi seperti ini, Pak. Dosa anak tidak akan ditanggung oleh ayah, dan dosa ayah tidak akan ditanggung oleh anak, gitu. Itu setahu saya ya. Bukankah ada ayat yang berbunyi seperti itu? Bukan ditanggung, Mas. Siapa yang nanggung dosa? Bentar, Pak Tori, diam dulu. Ya. Kasih dulu di 1 menit ya, supaya jangan dapat kusir. 1 menit silakan Pak Tori. Gas silakan bicara 1 menit. Iya, tadi lanjut, pertama yang saya tangkapi adalah berarti di kalian, di Kristenan, berarti ketika dulu Adam berbuat dosa, itu Tuhan Anda tidak maha pengampun ya, tidak diampuni, sehingga menurunkan dosa waris kepada anak cucunya, yaitu manusia. Yang kedua, tadi soal
soal ayat yang berbunyi dosa anak tidak akan ditanggung ayah dan dosa ayah tidak akan ditanggung anak. Bukankah ada ayat yang berbunyi seperti itu? Cuman itu aja sih. Udah gitu, oke Pak Tony. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman terhadap video yang barusan kita putar, yang sudah kita dengar dari awal hingga akhir, kiranya dapat mengedukasi, menambah wawasan kita di dalam beragama. Teman-teman tidak perlu baperan, tidak perlu kepanasan, bahkan seperti anak kecil yang ketika ditunjukkan data-data Anda langsung merasa kehilangan segala-galanya. Yang perlu Anda lakukan adalah mencari literatur, mencari info, mencari buku-buku yang bisa Anda gunakan untuk membantah pernyataan-pernyataan atau argumentasi-argumentasi dari para apologetik Kristen yang membuat Anda kebingungan untuk memberikan jawab terhadap kekristenan, terhadap iman Anda yang dipertanyakan. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi cambukan yang sangat keras buat para polemikus, buat para ustadz yang setiap hari kerjaannya untuk membahas Alkitab. Sudah dikatakan di dalam Alkitab Anda, jangan melampaui batas agamamu. Ya, jangan tuh nanti dibalas Anda berkotek, Anda mengeong, Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang Anda imani. Jadi kalau ini dibahas dengan tuntas, dibahas dengan begitu tajam, maka pekerjaan dan PR teman-teman para polemikus adalah membuktikan bahwa apa yang diargumentasi dan data-data yang dibuktikan itu benar-benar tidak benar gitu ya. Benar-benar tidak benar. Karena hanya dengan itulah bisa menolong Anda, menolong keyakinan Anda supaya tetap berdiri kokoh. Karena kalau kita lihat, kita teliti, kita dengar bahwa para ustadz sekarang ini sudah lebih sibuk membahas tentang Alkitab dibandingkan keyakinannya. Bahkan mereka begitu pede bicara di dalam forum-forum ceramah mereka, para mualaf, para ustadz begitu pede membahas tentang Kristus, membahas tentang Yesus, membahas tentang yang berkaitan dengan kekristenan, tetapi mereka tidak menyentuh tentang Quran, hadis mereka. Ada apa? Mereka lebih sibuk mencari tahu, mengekspos tentang Alkitab. Ya kalau saya sih santai-santai aja. Bersyukur kami tidak bisa masuk ke masjid, tidak bisa masuk ke pengajian-pengajian, tidak bisa masuk ke pondok pesantren. Alkitab tetap masuk, firman Tuhan tetap masuk. Dan itu dibawa oleh para polemikus, itu dibawa oleh para mualaf. Walaupun mereka menafsirkan secara keliru, secara serampangan, secara liar, tetapi saya masih meyakini bahwa kekeliruan yang mereka buat akan membuat banyak umat muslim untuk mencari tahu dan menggoogling apa yang disampaikan oleh para polemikus ustadz tentang keyakinan kami. Akhirnya itulah yang membuat orang makin sadar, makin melek, makin melihat kebenaran yang pasti itu. Kalau ada yang lurus, pasti itulah yang mau dibengkokkan. Ya itu ya. Jadi teman-teman, seberusaha apapun untuk membongkokkan dengan cara liar, tafsiran lompat sana lompat sini, tafsiran tupai gitu ya, lompat sana lompat sini, maka tidak akan mungkin berhasil mengalahkan atau menjatuhkan keotentikan Alkitab dan kekristenan. Itu yang harus Anda pahami, oke? Jadi tidak perlu kepanasan. Kami diperintahkan oleh Tuhan kami untuk selalu memberikan pertanggungjawaban terhadap iman kami yang selalu disalahpahami. Dan kami juga rindu untuk memberikan bantahan-bantahan, bahkan sedikit cubitan lah, supaya Anda berbenah diri, supaya tidak terlalu sibuk membahas, menyalahpahami tentang keyakinan orang lain. Oke teman-teman, firman Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kata Yesus, tidak ada satupun manusia yang olehnya diselamatkan kalau tidak melalui Kristus. Dia jalan menuju Allah yang esa. Siapa? Kristus, firman yang menjadi manusia. Itulah yang menyelamatkan kita. Karena kasih. Dia datang bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Percayalah, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Firman Tuhan katakan itu kepada orang-orang yang pada zaman itu, sekarang dan nanti. Daripada Anda sibuk menyalahpahami tentang kekristenan, daripada Anda sibuk menuduh-nuduh, daripada Anda sibuk mengais-ngais, lebih baik sibuk Anda untuk mempertanyakan mana kebenaran yang menyelamatkan hidup Anda tanpa ragu-ragu. Oke teman-teman, sampai di sini video saya, tidak perlu kepanasan lah ya, dewasalah dalam berkeyakinan gitu ya. Oke, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.